Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada satu keluarga yang membeli rumah tua. Di dalam rumah itu ternyata ada satu gudang yang sudah dipenuhi dengan debu. Dan di gudang itu mereka menemukan satu kotak yang sudah tua. Awalnya mereka mengira bahwa kotak itu adalah barang rongsokan, barang yang tidak berharga, dan ingin segera membuangnya. Tetapi setelah mereka memeriksa, ternyata kotak itu dilapisi emas dan isinya juga benda-benda berharga. Dengan demikian keluarga itu langsung merubah perilakunya terhadap barang yang mereka temukan itu. Mereka menjaga, membersihkan, memelihara, dan menyimpan harta karun yang mereka temukan itu di tempat yang aman. Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita menjalani hidup seperti kotak tua itu. Kita merasa diri kita tidak berharga. Kita merasa diri kita biasa-biasa saja. Atau bahkan kita merasa diri kita kotor dan tidak berarti oleh karena kegagalan-kegagalan kita di masa yang lalu. Namun, melalui nats ini Rasul Paulus mengejutkan kita dengan sebuah pertanyaan retoris yang mengatakan, "Tidak tahukah kamu?" Ini artinya supaya kita sadar akan keberadaan dan identitas kita. Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus, termasuk kita pada hari ini, bahwa kita bukan hanya sekedar daging dan darah, tetapi kita adalah bait Allah. Dalam tradisi perjanjian lama, umat Israel memahami bahwa kehadiran Allah itu adalah lewat tabernakel atau kemah suci. Kemah suci adalah tempat yang sangat kudus. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Namun, setelah pengorbanan Yesus Kristus, tabir bait suci itu terbelah. Yang artinya, Allah tidak lagi hanya ingin berdiam di dalam gedung buatan tangan manusia. Tetapi Dia memilih hati kita, memilih hidup kita sebagai tahtanya, sebagai baitnya. Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian hati kita, hidup dan tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus menjaga kekudusannya. Sama seperti ketika kita mengetahui bahwa seorang pejabat tinggi akan menginap di rumah kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan membersihkan setiap sudut rumah kita. Kita pasti menjamin bahwa tidak ada benda-benda yang mengganggu kedatangan tamu tersebut. Bahkan kita juga akan menyediakan yang terbaik untuk tamu kita itu. Demikian juga hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini, hati kita ini adalah bait Allah, maka kita harus menjamin kekudusannya. Hidup kudus berarti menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kudus dalam pikiran, karena Tuhan ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apakah kita masih mau membiarkan pikiran kotor, atau dendam, atau iri hati menguasai ruang tamu hidup kita ini? Kita juga dituntut untuk hidup kudus dalam perbuatan. Tubuh kita ini adalah alat untuk kemuliaan Tuhan. Maka gunakanlah itu untuk memuliakannya. Bukan justru untuk memuaskan keinginan daging kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kudus
memang menuntut tanggung jawab yang besar. Namun ingatlah, kita tidak berjuang sendiri untuk menjadi kudus. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Artinya Dia tidak hanya bertamu, tapi Dia tinggal menetap. Jadi kita sudah memiliki sumber kekuatan untuk hidup kudus itu. Kita hanya perlu memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin, bukan lagi ego kita yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini, pandanglah diri Anda dengan cara yang berbeda. Anda bukan produk gagal. Anda bukan produk yang tidak berharga. Anda bukan hanya sekadar manusia yang mencoba menjadi religius. Anda adalah bait Allah, bait yang suci. Oleh karena itu, mari kita jaga kekudusan hidup kita. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita begitu berharga, sehingga Allah sendiri memilih untuk tinggal di dalam kita. Jagalah rumahnya, muliakanlah Dia melalui bejana hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa betapa berharganya diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memilih hati kami yang sederhana ini sebagai bait-Mu yang kudus. Ampunilah kami jika selama ini kami kurang menjaga kekudusan diri kami. Ampuni kami jika pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali menyedihkan hati Roh Kudus yang diam dalam diri kami. Hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami. Berikanlah kami kekuatan dan kepekaan untuk menjauhi dosa, serta hiduplah di dalam kami agar terpancar kemuliaan-Mu. Biarlah setiap langkah kaki kami, apa yang kami lihat, apa yang kami kerjakan, senantiasa memuliakan Engkau sebagai pemilik bait suci ini. Berkat-Mu kiranya menyertai setiap kami, agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang dipanggil untuk hidup kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.